Oke teman-teman, kali ini gue mau ngebahas tentang lovebird, budidaya lovebird dengan sistem koloni. Nah, budidaya lovebird sistem koloni ini menurut saya cukup menghasilkan dan ya lumayan menguntungkan lah. Ini sebenarnya sampingan atau hobi ya kan. Tapi setelah saya jalanin itu lumayan juga sih hasilnya gitu. Teman-teman bisa bantu channel saya ini biar lebih berkembang lagi dan bisa ngasih yang bermanfaat lagi. Nah, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya biar saya lebih semangat lagi bikin video, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Nah, di depan saya ini udah ada lovebird system koloni seperti ini. Itu lovebird satu dari memilih indukannya itu lebih gampang ya. Jadi teman-teman bisa cari indukannya itu di tempat-tempat ombyokan, misalnya di tempat di pasar. Teman-teman bisa nyari yang udah jodoh atau maupun yang belum jodoh pun bisa gitu. Jadi nanti si lovebird yang belum jodoh kalian masukin ke sini, nanti dia akan memilih jodohnya sendiri gitu. Jadi akan nyari pasangannya sendirilah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat indukan yang terah, bisa aja masukin ke sini aja, nggak apa-apa. Itu nanti anakannya jadi terah gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya anakan terah dan anakan yang biasa, sebenarnya kalau misalnya teman-teman ini rutin ngerawat atau rutin latih, dia juga nanti bakal jadi terahnya juga bagus juga gitu. Tergantung teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman emang rajin melatih burungnya biar jadi terah, ya dia jadi ngefeknya panjang juga gitu, kayak gitu. Itu dari memilih indukan. Kalau misalnya teman-teman bingung ya tanya aja yang jantan dan betinanya yang mana gitu. Kemarin saya udah jelasin di video yang lain, itu ada cara membedakan jantan dan betinanya itu ada gitu. Jadi teman-teman bisa cek di video saya yang sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya kalau udah nyari indukan seperti ini, yang selanjutnya itu dari pemasangan glodok ya. Pemasangan glodok tuh nggak asal-asalan gitu. Kalau pemasangan glodok pun ada jaraknya gitu, satu jengkal ke kanan dan satu jengkal ke kiri, jaraknya itu seperti itu. Kenapa nggak barengan? Karena kenapa nggak himpit-himpitan gitu? Karena apa? Kalau misalnya lovebird ini mau bertelur, dia itu sangat agresif dan dia itu galak banget. Nah dia itu butuh ketenangan. Nah jadi kalau misalnya himpit-himpitan pasti akan berantem nantinya akan berantem. Nah dia akan nggak fokus menetaskan telurnya. Nanti dia akan nggak mau digangguin lah gitu. Makanya glodoknya saya kasih jarak lah kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya gimana sih cara biar lovebird ini kan nyari jodoh sendiri terus biar meningkatkan birahi? Ya dengan cara seperti ini. Kalau rutin kasih makan kangkung gitu, jadi si lovebird ini nanti cepat birahi kalau sering dikasih kangkung gitu. Ngasih kangkungnya itu 2 hari sekali. Misalnya hari Senin kita kasih kangkung, nanti hari Rabunya kita kasih kangkung lagi. Jangan keseringan juga. Kalau misalnya keseringan, si burung ini jadi malas-malasan gitu. Kangkung itu juga bagus loh buat lovebird, buat daya tahan tubuh lovebird itu bagus gitu. Kalau kangkung itu selalu sayuran gitu. Nah, yang selanjutnya kalau misalnya udah birahi, misalnya udah bertelur gitu kan. Kalau si lovebird ini udah bertelur, teman-teman tergantung mau disepet sendiri atau mau tetap taruh di kandang gitu. Kalau misalnya teman-teman sibuk ya tetap di kandang. Nah, biar lovetnya ini cepet gede itu saya sarankan pakai jagung gitu. Kalau misalnya kalian kontrol nih masuk ke dalam, nah lihat kira-kira udah umur 1 minggu atau 2 minggu, teman-teman si lovebird ini rajin dikasih jagung gitu. Sama pola ngasihnya juga sama kayak kangkung gitu. Kalau misalnya
hari Senin nanti kita kasih jagung, hari Rabu kita kasih jagung, pokoknya sering-sering kasih jagung aja biar si pertumbuhannya si anakan lovebird ini cepet gede gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman ini rajin ya, kalau menurut saya gitu kan, biar harganya itu lumayan kan. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya sekedar hobi atau cuman buat hiasan aja sih nggak masalah, tetap taruh di glodok aja nggak masalah. Cuman kan apa ya, nanti nggak bisa buat ikut lomba. Kalau misalnya mau ikut lomba ya teman-teman harus diambil terus dispet gitu. Nanti dari anakan lovebirdnya ini juga bedanya tuh. Kalau misalnya yang dispet dan tidak itu, biasanya kalau yang dispet itu dia lebih rajin ngekek, terus dia lebih jinak gitu kan. Terus dari harganya juga lebih mahal yang harga yang pasti ngekeknya panjang kan gitu. Kalau misalnya kita nggak dispet, kita biarin aja di kandang atau di glodok, biasanya si burung ini jadi apa ya, jadi nggak jinak gitu, intinya nggak jinak, takut sama orang gitu. Jadi pertumbuhannya juga agak lama gitu kan. Kalau misalnya sering dispet kan dia cepet besar gitu. Nah itu saya pernah membedakan ya antara disepet dan tidak. Pas nggak disepet saya jual itu sekitar lagi anjlok-anjloknya sih ya, saya sekitar sama yang jual di pasar itu satunya tuh 50.000. Tapi kalau misalnya saya ambil gitu anaknya terus saya sepetin kayak gitu, kalau pagi sore sering saya sepet kayak gitu tuh, terus saya masterin. Kalau misalnya malam kan saya masterin tuh, dengan cara masterinnya itu nggak langsung yang kenceng banget tuh. Jadi kalian download aja belajar ngekek gitu, belajar ngekek. Nah nanti dia akan terbiasa berlatih ngekek kayak gitu. Jadi teman-teman download aja yang kayak gitu buat ngelatih biar dia merangsang otaknya, biar dia jadi ngekeknya panjang gitu. Nah perbedaannya gimana? Perbedaannya itu saya pernah aspek kayak gitu, rutin sebegitu tuh pas saya gantang itu laku 500.000. Bahkan ada yang ngasih lebih pun ada, cuman nggak saya jual itu karena buat balibul sih, buat main balibul gitu. Jadi perbedaan kan kalau misalnya nggak dispet 50.000, tapi kalau dispet dilatih setiap malam terus dikasih vitamin gitu kan, biar merangsang, biar dia cepet ngekek gitu, biar dia cepet berdurasi gitu kan. Nah nanti harganya lumayan kayak gitu. Saya pernah sebulan itu ya intinya lumayan lah, pokoknya tuh lumayan banget dengan bisnis seperti ini gitu. Padahal kan ini sampingan kan, tapi alhamdulillah menggiurkan juga gitu. Terus dari kalau misalnya lovebird colony seperti ini tuh, kalau kita kemana-mana tuh nggak bingungnya tuh kayak gini. Kalau misalnya kan kita mau keluar kota 2 hari atau 3 hari, kita siapkan makan aja yang banyak, terus minum yang banyak, yang kita tenang. Beda sama burung yang di satu kandang satu pasang itu ribet. Menurut saya ribet banget sih kalau buat saya itu terlalu ribet banget. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman lebih enak satu kandang satu pasang sih nggak masalah. Cuman kalau misalnya saya sendiri sih nggak begitu keburu gitu kalau misalnya kayak gitu. Saya lebih memilih kalau misalnya lovebirdnya udah bertelur atau udah ada anakannya, saya lebih mending saya spet gitu daripada satu kandang satu pasang. Soalnya kita harus ekstra bersihin kandangnya tuh 2 hari sekali kita bersihin, Nah beda kalau kandang lovebird ini paling seminggu 2 kali atau seminggu sekali pun bersih gitu. Cuman kendalanya kalau seperti ini tuh menurut saya sendiri ya itu banyak semut gitu. Jadi teman-teman sering kontrol tuh kandang lovebirdnya, sering dikontrol soalnya banyak semutnya gitu. Kadang sering diganggu sama semut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Nah terima kasih juga yang udah dari awal sampai akhir nyimak video saya. Terima kasih banyak, semoga panjang umur dan banyak rezeki, amin.